Coba deh ingat-ingat lagi. Anda pasti pernah punya seorang guru yang benar-benar mengubah cara Anda berpikir. Atau mungkin satu percakapan singkat yang seolah membuka mata Anda. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di momen-momen itu? Nah, kali ini kita bakal bedah kekuatan di balik koneksi dalam proses belajar. Jadi, gimana sih cara kita beneran belajar? Ini bukan sekedar menghafal buat ujian ya, tapi proses yang bikin sebuah ide itu nempel banget di kepala kita dan benar-benar mengubah cara kita mandang dunia. Yuk kita lihat ilmunya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Edukasi itu bukan cuma soal data. Mari kita pahami dulu, apa sih tujuan utama dari pendidikan itu sendiri? Nah, ini dia ide besarnya. Tujuan pendidikan yang sesungguhnya itu bukan buat ngisi kepala kita dengan fakta-fakta, tapi untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi, ini bukan cuma soal diri sendiri, tapi sebuah upaya kolektif untuk memajukan peradaban kita. Pendidikan itu ternyata ada dalam dua skala yang beda banget. Di satu sisi ada siaran media massa yang bisa menjangkau jutaan orang sekaligus. Di sisi lain ada obrolan yang lebih intim, misalnya di ruang kelas. Dua-duanya penting sih, tapi mana ya yang dampaknya benar-benar dalam? Lanjut ke bagian kedua, kunci edukasi paling efektif. Nah, dari dua cara tadi, metode apa sih yang paling ampuh buat mendidik? Kita cari tahu jawabannya. Coba deh renungin sebentar, apa yang lebih mengubah hidup Anda? Sebuah film dokumenter keren yang Anda tonton di TV? Atau satu sesi obrolan yang mendalam sama mentor Anda? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan inilah jawabannya, komunikasi antar pribadi. Yap, betul sekali. Bukan aplikasi super canggih atau siaran besar-besaran. Kekuatan sejati dalam pendidikan itu terletak pada koneksi antar manusia. Interaksi langsung, empat mata. Dan ini kita lihat setiap hari loh, waktu seorang guru sabar banget ngeluangin waktu ekstra buat ngejelasin ke muridnya. Waktu orang tua ngebimbing anaknya. Atau pas seorang atasan ngasih masukan yang benar-benar membangun. Nah, di momen-momen inilah pembelajaran sejati itu terjadi. Oke, bagian ketiga. Komunikasi sebagai alat mengajar. Jadi, kenapa sih ngobrol langsung itu bisa sepowerful itu? Yuk, kita lihat teorinya. Jadi, ada konsep yang namanya komunikasi instrumental. Gampangnya gini deh, bayangin komunikasi itu kayak sebuah perkakas. Sama kayak palu buat bangun rumah. Nah, kata-kata dan percakapan kita itu adalah alat untuk membangun pemahaman, ngasih semangat, dan tentu saja mendidik. Yang menariknya, dalam kerangka ini, mendidik itu ternyata salah satu dari 4 tujuan utama komunikasi. Ini nunjukin kalau, pada dasarnya, setiap kali kita mengajar, kita tuh sebenarnya lagi melakukan satu tindakan komunikasi yang sangat terarah dan punya tujuan yang jelas. Kutipan ini, wah, kena banget. Kecerdasan kita itu ternyata nggak cuma dibentuk sama apa yang kita pelajari, tapi juga sama siapa lawan bicara kita pas lagi belajar. Kualitas interaksi inilah yang membentuk pikiran kita. Pernah kepikiran nggak sih? Terus, di mana dong peran teknologi dalam semua ini? Apa kita harus balik ke zaman dulu? Ya, nggak juga. Justru mari kita lihat gimana teknologi modern bisa jadi penguat pesan yang luar biasa. Teknologi itu punya 3 kekuatan super. 1, dia jago narik perhatian. Coba bayangin deh video yang visualnya keren. 2, dia bisa bikin emosi positif, yang bikin kita lebih terbuka buat belajar. Kayak main game edukasi yang seru. Dan yang ketiga, dia bisa memperkuat pesannya jadi lebih nempel di otak. Dan lihat deh bedanya. Kalau kita anggap metode biasa itu skor efektivitasnya 60, pakai multimedia bisa loncat drastis jadi 90. Ini bukan sekedar opini loh, tapi perbedaan yang bisa diukur. Jadi jelas, teknologi kalau dipakai dengan benar, itu benar-benar nge-boost efektivitas pendidikan. Oke, kita udah lihat definisinya, kuncinya, sama alat-alatnya. Jadi apa nih pesan utama yang perlu kita bawa pulang dari semua ini? Nah, ini dia rumusnya. Ada 2 tiang utamanya. Yang pertama, hubungan antar manusia yang mendalam dan intensif. Yang kedua, penggunaan teknologi yang cerdas dan tepat guna. Kalau 2 ini digabungin, itulah formula untuk pendidikan yang paling efektif. Jadi, jangan sampai salah paham ya. Ini bukan soal manusia versus mesin. Sama sekali bukan. Justru pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa pakai teknologi untuk bikin koneksi antar manusia jadi lebih kuat, lebih bermakna, dan dampaknya jadi jauh lebih besar. Dan terakhir, pertanyaan ini untuk Anda. Dalam hidup Anda sekarang, mungkin sebagai orang tua, teman, atau pemimpin, di situasi mana sebuah obrolan yang pas bisa jadi alat pendidikan paling ampuh yang Anda punya? Coba direnungkan.